Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama dan menyenangkan dalam Matematika 7. Kali ini masuk pada bab 2 himpunan, bagian 2 sifat-sifat himpunan. Tujuan pembelajaran mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat himpunan. Video ini mengupas tuntas sumber buku paket siswa kelas 7 Kemendikbud. Siap ya? Papan hitam dipakai. Tentang bagaimana mengenal sifat himpunan. Himpunan adalah kumpulan anggota yang bersifat tertutup. Artinya, bagian-bagian himpunan yang dibicarakan tetap menjadi kelompok dari bagian semesta pembicaraan. Bahasan kali ini, sifat-sifat himpunan, konsep segitiga Pascal, pemakaian konsep segitiga Pascal, dan terakhir, himpunan kuasa. Mari masuk proses. Tentang sifat-sifat himpunan. Pertama, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Ilustrasi. Kardinalitas menyatakan banyak anggota himpunan. Perhatikan A sama dengan himpunan A, I, U, E, O. Menghitung banyak anggota. NA sama dengan 5. Kedua, himpunan bagian adalah himpunan di mana anggotanya termuat dalam sebuah himpunan lain, disimbolkan dengan bagian. Ilustrasi. Himpunan bagian dinyatakan dalam simbol bagian. Perhatikan, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8. Maka di sini dinyatakan B adalah himpunan bagian dari himpunan S. Lanjutkan. Ketiga, himpunan kuasa adalah himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Dengan banyak anggota himpunan kuasa, NPA sama dengan 2 pangkat N. Ilustrasi. Himpunan kuasa dinyatakan dalam simbol P. Banyak anggota dinyatakan dalam rumus 2 pangkat N. Perhatikan, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggota A, NA sama dengan 5. Banyak anggota himpunan kuasa, NPA sama dengan 2 pangkat 5. Atau 2 dikali sebanyak 5 kali. Sama dengan 32. Lanjut, keempat, kesamaan dua himpunan terjadi jika semua elemen dari kedua himpunan sama. Ilustrasi. Kesamaan himpunan terjadi jika semua anggota dari dua himpunan atau lebih memiliki anggota yang sama. Perhatikan, A sama dengan himpunan 1, 2, 3. B sama dengan himpunan 2, 3, 1. Kedua himpunan memiliki anggota dan banyak yang sama, maka bisa ditulis A sama dengan B. Itulah keempat sifat-sifat daripada himpunan. Baik, lanjutkan. Tentang konsep segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah aturan geometri berbentuk segitiga dalam deret barisan. Dipakai untuk menentukan bagian-bagian dalam himpunan. Baris pertama dimulai dengan banyak anggota semesta sama dengan 0. Baris selanjutnya, banyak anggota semesta 1. Baris selanjutnya, 1 jumlahkan 2 suku di atas, 2, 1. Menandai banyak anggota semesta 2. Baris selanjutnya, 1 jumlahkan 2 di atas, 3 jumlahkan 2 di atas, 3, 1. Menandai banyak anggota semesta 3. Baris selanjutnya, 1 jumlah 2 di atas, 4 jumlah 2 di atas, 6 jumlah 2 di atas, 4, 1. Menandai banyak anggota semesta 4. Baris selanjutnya, 1 jumlah 2 di atas, 5 jumlah 2 di atas, 10 jumlah 2 di atas, 10 jumlah 2 di atas, 5, 1. Menandai banyak anggota semesta 5. Lanjutkan baris. 1 jumlah 2 di atas, 6 jumlah 2 di atas, 15
jumlah 2 di atas 20, jumlah 2 di atas 15, jumlah 2 di atas 6, 1. Menandai anggota semesta 6. Sampai di sini paham pembentukan segitiga Paskal? Baik, tambah baris. Menandai banyak anggota semesta 7. Tambah baris lagi. Menandai banyak anggota semesta 8. Biar lebih paham, tambah baris lagi. Menandai banyak anggota semesta 9. Tambahkan satu baris ilustrasi terakhir. Menandai banyak anggota semesta 10. Sudah terlihat bentuk segitiga Paskal yang dimaksud. Terdapat 10 baris banyak himpunan bagian dari banyak anggota semesta pembicaraan. Baris terakhir anggota semesta pembicaraan sama dengan 10. Perhatikan, 0 anggota 1 himpunan 1 anggota, 10 himpunan 2 anggota, 45 himpunan 3 anggota, 120 himpunan 4 anggota, 210 himpunan 5 anggota, 252 himpunan 6 anggota, 210 himpunan, 7 anggota, 120 himpunan, 8 anggota, 45 himpunan, 9 anggota, 10 himpunan, 10 anggota, 1 himpunan. Inilah banyak himpunan bagian dari 10 anggota semesta. Misal, anggota semesta himpunan sama dengan 2, maka banyak himpunan bagian 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi sebanyak 4 anggota himpunan bagian. Kupas lanjut segitiga Paskal. Masalah pemakaian konsep segitiga Paskal. Contoh, diketahui M sama dengan 0. Banyak anggota M sama dengan 0. Gunakan segitiga Paskal untuk menentukan himpunan-himpunan bagian. Yang digunakan adalah baris pertama. Untuk baris anggota 0. 0 anggota sebanyak 1 himpunan. Jadi, himpunan bagian dengan 0 anggota adalah 1 buah himpunan 0. Lanjutkan untuk anggota 1. Diketahui M sama dengan himpunan D. Banyak anggota M sama dengan 1. Gunakan segitiga Paskal untuk menentukan himpunan-himpunan bagian. Siapkan segitiga Paskal. Baris kedua yang digunakan untuk baris anggota 1. 0 anggota sebanyak 1. Jadi, himpunan bagian dengan 0 anggota adalah himpunan 0. 1 anggota sebanyak 1 himpunan. Menghasilkan himpunan bagian dengan 1 anggota adalah himpunan D. Bagaimana jika anggota 2? Contoh, diketahui M sama dengan himpunan DE. Gunakan segitiga Paskal untuk menentukan himpunan-himpunan bagian. Siapkan segitiga Paskal. Gunakan baris anggota 2. Menunjukkan 0 anggota sebanyak 1 himpunan. Maka himpunan bagian dengan 0 anggota adalah himpunan 0. 1 anggota sebanyak 2 himpunan. Perhatikan himpunan bagian dengan 1 anggota. Himpunan D, himpunan E. Terakhir, 2 anggota sebanyak 1 himpunan. Perhatikan himpunan bagian dengan 2 anggota. Himpunan D, E. Biar tambah paham, coba untuk anggota 3. Contoh, diketahui M sama dengan himpunan D, E, F. Gunakan segitiga Paskal untuk menentukan himpunan-himpunan bagian. Siapkan segitiga Paskal. Berhenti di keanggotaan 3. Perhatikan, 0 anggota sebanyak 1 himpunan. Artinya, himpunan bagian dengan 0 anggota adalah himpunan 0. Untuk 1 anggota sebanyak 3 himpunan. Dinyatakan himpunan bagian dengan 1 anggota adalah himpunan D, himpunan E,
himpunan F. Untuk dua anggota, banyaknya 3 himpunan bagian. Himpunan DE, himpunan DF, himpunan EF. Akhir, 3 anggota sebanyak 1 himpunan. Sebutkan, himpunan bagian dengan 3 anggota adalah himpunan DEF. Sudah jelas ya? Cara pemakaian konsep segitiga Pascal. Lanjutkan. Selanjutnya tentang himpunan kuasa. Jika kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari semesta himpunan, maka himpunan kuasa menyatakan himpunan bagian yang dibentuk dari semesta himpunan. Sebagai ilustrasi, dibuat tabel berikut, di mana dibuat untuk kolom himpunan, kolom banyak himpunan, kolom himpunan-himpunan bagian, kolom banyak himpunan bagian, di mana banyak himpunan bagian menggunakan rumus 2 pangkat N. Dengan membandingkan cara lain menentukan banyak himpunan bagian menggunakan segitiga Pascal. Dibuat permasalahan pertama untuk himpunan kosong. Banyak anggota juga kosong. Himpunan-himpunan bagian hanya 1 himpunan kosong. Banyak himpunan bagian berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Cara lain pada segitiga Pascal baris pertama 1. Hasilnya sama. Contoh lain, himpunan A, banyak anggota 1. Himpunan bagian, himpunan kosong, dan himpunan A. Banyak himpunan bagian 2 pangkat 1 sama dengan 2. Cara lain, baris kedua 1, 1. Jumlahkan sama dengan 2. Perhatikan, pemakaian rumus dan segitiga Pascal hasilnya sama. Contoh lagi, himpunan A, B, banyak anggota 2. Himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan A, B. Banyak himpunan bagian berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dengan cara segitiga Pascal, jumlahkan sama dengan 4. Tetap terlihat pemakaian rumus dan segitiga Pascal memberikan hasil yang sama. Buat contoh lagi. Himpunan A, B, C. Banyak anggota 3. Himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, himpunan A, B, C. Terlihat ya, semakin banyak anggota semesta, semakin banyak juga himpunan bagian yang bisa dibentuk. Jika dihitung, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Rumus menunjukkan banyak himpunan bagian yang bisa dibentuk. Coba segitiga Pascal. Jumlahkan sama dengan 8. Jadi jelas, menggunakan rumus dan atau menggunakan segitiga Pascal, hasilnya tetap sama. Bagaimana dengan himpunan berikut? Himpunan A, B, C, D. Banyak anggota 4. Bagaimana dengan himpunan bagian? Bagaimana dengan banyaknya himpunan bagian? Baris ini dijumlahkan, hasilnya lanjutkan. Perhatikan, inilah yang disebut dengan segitiga Pascal. Ini bisa dilanjutkan untuk dicari ya. Mari kupas lanjut himpunan kuasa. Lanjutkan. Tentang sifat-sifat himpunan sudah, tentang konsep segitiga Pascal sudah, bagaimana pemakaian konsep segitiga Pascal juga sudah, tentang himpunan kuasa juga selesai. Mari lihat ke bentuk soal. Lanjut. Soal 1. Diketahui A sama dengan himpunan 2, 4, 6. B sama dengan himpunan 2, 6. C sama dengan himpunan 4, 6. D sama dengan himpunan 4, 6, 8. Tentukan himpunan semesta. Amati pada soal. Ada anggota 2, ada anggota 4, anggota 6, anggota 8. Maka bisa ditulis S sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8. Selanjutnya, tentukan pasangan himpunan bagian. Perhatikan anggota himpunan B ada juga terdapat pada anggota himpunan A. Maka ditulis
B bagian A. Perhatikan lagi, anggota himpunan C juga terdapat pada anggota himpunan A, maka ditulis C bagian A. Masih ada lagi, anggota himpunan C juga terdapat pada anggota himpunan D, bisa ditulis C bagian D. Selanjutnya, menentukan semua himpunan kuasa dari A. Himpunan A terdiri dari 3 anggota. Siapkan segitiga Pascal dan berhenti pada baris untuk banyak anggota himpunan 3. 1 untuk himpunan kosong. 3 untuk himpunan bagian dengan anggota 1. Himpunan 2, himpunan 4, dan himpunan 6. 3 untuk himpunan bagian dengan anggota 2. Himpunan 24, himpunan 26, himpunan 46. 1 untuk himpunan dengan banyak anggota 3. Himpunan 2, 4, 6. Mudah membuatnya, bukan? Lanjutkan, menentukan banyak himpunan bagian dari himpunan D. Perhatikan himpunan D. ND sama dengan himpunan 4, 6, 8. ND sama dengan 3. Rumus banyak himpunan bagian adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terakhir, bagaimana sih cara menentukan diagram Venn-nya? Siapkan segi 4 untuk semesta. Letakkan semua anggota semesta. 2, 4, 6, 8. Buat batas untuk himpunan A. Buat batas untuk himpunan B. Buat batas untuk himpunan C. Buat batas untuk himpunan D. Inilah bentuk diagram Venn untuk soal yang diketahui. Lanjut ke soal 2. Soal 2. Diketahui F sama dengan himpunan HIMPUN. Tentukan kardinalitas dari himpunan F. Maka banyak anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6. NF sama dengan 6. Banyak himpunan bagian 2 pangkat 6 sama dengan 2 dikali sebanyak 6 kali sama dengan 64. Selanjutnya menentukan himpunan-himpunan bagian. Mari gunakan segitiga Pascal. Perhatikan pembentukan segitiga Pascal dan berhenti hingga baris dengan banyak anggota semesta 6. Kosong anggota dinyatakan dengan himpunan kosong, menyatakan satu himpunan bagian. Satu anggota dengan himpunan bagian, himpunan H, himpunan I, himpunan M, himpunan P, himpunan U, himpunan N. Sebanyak 6 himpunan bagian. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 anggota dengan banyak anggota semesta 15. Himpunan HI, HM, HP, dan seterusnya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 himpunan bagian. 3 anggota dengan 20 himpunan bagian. 4 anggota dengan 15 himpunan bagian. 5 anggota dengan 6 himpunan bagian. 6 anggota dengan 1 himpunan bagian. Himpunan HIMPUN, 1 himpunan bagian. Cukupkan dulu pemahaman sampai di sini. Maka selesai sudah bagian 2 tentang sifat-sifat himpunan. Sampai jumpa di bagian 3 dalam materi operasi himpunan. See you next.